Oke, jumpa lagi dalam video kita yang kedua. Ya, kita akan membahas di sini dengan materi singling list. Ya, seperti yang kita tahu, kelemahan dari stack itu kan datanya terbatas dan fix. Nah, di linked list kita akan membuat struktur data yang mana mengakomodasi pemasukan data dengan tidak terbatas. Jadi di linked list ini kita bisa memasukkan datanya secara tidak terbatas. Ya, linked list. Nah, jadi kalau kita baca linked list, ya linear collection of data element, call nodes pointing to the next node by means of all pointers. Ya, linked list di sini kalau kita bayangkan itu seperti rangkaian gerbong dari kereta api. Ya, datanya bukan urut. Ya, saling terhubung satu sama lain, yang mana tiap tiap simpulnya, dia memiliki pointer yang mana dia akan menunjuk ke node setelah data tersebut maupun sebelum data tersebut. Nah, di gambar yang ini dia bertipe singling list. Kenapa? Karena pointer yang dimiliki hanya satu, pointer maju. Di pointer yang hanya menunjuk ke node setelah node itu sendiri. Ya. Di video kita yang kedua, kita akan membuat singling list dengan menggunakan Java. Ya, kita bikin kelas baru di sini singling list. Ya. List. Nah, ya kira-kira seperti ini tampilan struktur kelasnya. Nah, tiap linked list pastinya dia akan memiliki apa aja node. Dia akan memiliki node ya seperti ini. Jadi tiap datanya itu nanti akan berupa node yang saling terhubung satu sama lain. Nah, di dalam kelas linked list kita akan membuat yang namanya inner class dengan nama node. Karakteristik dari single linked list adalah pointer yang menunjuk ke node yang lain itu hanya satu, yaitu pointer next. Jadi di kelas node di sini kita mendeklarasikan ada dua di sini. Yang pertama adalah objek. Ini berarti data yang disimpan dalam suatu node. Lalu ada pointer, yaitu next. Yang nantinya pointer next ini akan menunjuk ke pointer yang akan menunjuk ke node setelahnya. Seperti itu. Next. Ya, kita udah bikin di sini kelas node. Nah, langkah selanjutnya di linked list kita akan mengenal yang namanya head sama tail. Nah, ketika kita lihat di gambar ini, head ini menunjukkan node yang paling awal, yang paling depan, sedangkan yang tail menunjukkan node yang paling belakang. Ini tail. Ini head. Jadi kita buat di sini node head tail. Seperti itu. Nah,
yang paling gampang dulu kita tentukan apakah link list yang kita pakai, yang kita buat ini dia kosong apa tidak. Nah, ketika dia kosong, maka head atau head itu sudah pasti dia null. Return. Ketika link list tidak punya head, maka dia empty, kosong. True. Ya gini aja lah. Nah, head sama dengan null, and tail sama dengan null. Jadi ketika head sama tailnya dia null, jadi belum ada. Oke. Setelah kita membuatkan membuat implementasi dari SMT, langkah selanjutnya ya kita bisa coba di sini mencetakkan link listnya seperti ini. Head while misalkan seperti ini. Jadi dia akan mengulang ketika node-nya ini tidak sama dengan null. Jadi begitu dia looping dari head sampai tail, dia nggak null, maka dia akan mencetak seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, kita bisa menambahkan metode add first di sini. Add first, jadi datanya kita taruh di depan. Jadi ketika kita memasukkan data di sini, misalkan seperti ini. Nah, misalkan ada data 89, 45, 35, 45. Nah, ketika add first, misalkan add first minus 1. Jadi datanya akan ditaruh di sebelah kirinya head. Jadi minus 1 seperti ini. Oke. Lalu kita tambahkan di sini. Lalu kita cek apakah listnya kosong. Kalau iya, kita bikin node baru di sini. New node. Nah, newest.data sama dengan new data. Lalu kita lihat di sini apakah dia kosong. Kalau kosong, node yang barusan dibikin itu jadikan head,
dan tail. Seperti ini. Head sama dengan newest, tail sama dengan newest. Seperti ini. Nah, itu kalau listnya kosong. Kalau misalkan tidak kosong, maka seperti ini. Newest.next sama dengan head. Jadi, node yang baru yang dimasukkan ini, sambungkan ke head-nya yang ini. Ini pertama, misalkan nggak ada nih. Nah, misalkan nggak ada nih. Di sini head. Di sini tail. Ya. Ketika aku mau menambahkan misalkan 34. Jadi kan kayak gini. Nah, head-nya tetap di 89. Jadi, node yang di 34 ini, node 34, ini disambung dulu ke head. Lalu kemudian pointer head digeser ke node yang barusan dibikin. Jadi seperti ini. Newest.next sama dengan head. Head sama dengan news. Seperti ini. Bisa kita tes di sini. Langsung aja di sini bikin main method. Nah. SLL. Adverse 67. SLL adverse 90. Nah, dia akan nanti mencetak 90 lalu 67. Kita coba di sini. Print. Apakah dia berhasil dijalankan? Kita lihat. Ya. Jadi, ketika kita menambahkan first di sini, jadi data yang pertama ini 67, lalu kita tambahkan adverse jadi 90 di sini. Nah, dia akan membuat nih. Jadi 90-nya ditaruh di depan kalau di adverse. Ya. Atau mungkin kodenya bisa dipersingkat seperti ini. Misalkan objek data node next. Ya, seperti ini. Jadi bikin node baru. Kalau misalkan listnya kosong, maka dia akan node yang baru ini, node yang barusan dibikin, itu dijadikan head sama tail. Posisinya seperti itu. Misalkan gini aja, if null. Balance. Nah, berarti node-nya kosong ini maksudnya. Ya oke lah, seperti ini aja dulu lah. Oke. Ya, itu kalau adverse. Sekarang kita mencoba untuk menambahkan data yang ada di belakang. Jadi
menambahkan datanya, misalkan kayak tadi mau menambahkan angka misalkan -1 angka 90 di belakang sendiri. Jadi seperti ini, 90, sedangkan tail-nya dipindah ke note yang baru. Nah, langkahnya seperti biasa, kita bikin note baru. New note, new data, ya misalkan kayak gini lah. If is empty, ketika dia kosong, maka kita panggil add first new data. Sama saja prosesnya. Else, maka bikin node baru. New data 0. Nah, tail.next sama dengan newest. Newest sama dengan tail. Kebalik. Nah, seperti ini. Jadi misalkan at last 100. Jadi nanti outputnya 90, 67, 100. Ya, seperti itu. Jadi, ketika kita menambahkan data di akhir, berarti kan datanya ditaruh di setelahnya tail. Jadi, kita hubungkan tail-nya terhadap node yang baru. Tail.next maksudnya setelah tail itu apa? Node yang mana? Berarti node yang baru ini kan. Nah, setelah dihubungkan, atau gini aja deh. Misalkan bikin 90. Ini belum ada penghubungnya ini. Nah, tail.next sama dengan newest. Berarti di sini tail-nya. Nah, sini tail-nya, tail.next berarti nyambung seperti ini. 45 ke 90 udah nyambung. Sekarang pointer tail-nya kita pindah ke yang node yang baru tadi. Di seperti ini. Kalau at last. Nah, kalau removers berarti kan yang di remove berarti data yang paling depan. Nah, sama kalau misalkan dia kosong, if is empty, maka return null. Kita bisa membuat objek dulu. Jadi nanti ketika di removers, nanti dia akan mengembalikan objek. Jadi objek removed sama dengan head.data head sama dengan head.next. Nah, head.data, head.next. Ya, ketika kita hapus, misalkan 90 ini dihapus. Jadi, kita pindah aja pointer head ke pointer setelah head yang awal. Ya, jadi misalkan mau menghapus yang depan 34. Tinggal pindah aja pointer head ke sini. Nah, ini tetap seperti ini nanti. Kita coba. SLL removes SLL print. Kita run. Ya, ini harus ada. Nah, seperti ini.
Ya, kalau removers berarti depannya hilang. Gini aja, guys. Oke. Jadi kalau misalkan remove first, ya sudah berarti pindahkan aja headnya ke depannya head yang lama. Nah, sekarang kalau misalkan remove last di sini. Nah, kalau remove last perlakuannya beda karena singling list ini pointernya pointer next, jadi tidak bisa pointer ke belakang. Nah, langkahnya kita harus melakukan looping. Jadi di sini ada counter. Nah, misalkan counternya 0, misalkan seperti ini. Ya, misalkan seperti node pointer. Kita bikin metode dulu aja. Size. Kelupaan tadi. Size. Jadi di sini di override. Nah, size ini node pointer sama dengan head, while t count sama dengan 0, berarti pointer dot next return count. Jadi misalkan kita show di sini size, jadi dia akan mencetak 3. Oh, ini missing return statement ini di sini. Ini aja dah. Ya, 3. Oke. Ini seharusnya gini aja, gak apa-apa. Nah, jadi kita lakukan looping di sini. Ketika for integer i sama dengan 0, i size i plus plus size min 1, ya size. Ketika i sama dengan size minus 2, berarti sebelumnya tail kan? Sebelumnya tail. Jadi seperti ini aja. Jadi kalau dihilangkan, misalkan 100 ini dihilangkan jadi 67. 90 sama 67. Gini aja. In count sama dengan 0. Pointer head
seperti ini. Font sama dengan size min 2. Tail sama dengan pointer. Tail.next sama dengan 0. Ya, seperti ini. Ini di sini ada count plus pointer sama dengan pointer.next. Object removed tail.data. Return remove. Nah, jadi misalkan di sini udah di remove sekarang kita ganti remove last. Nah, statusnya akan hilang. Ya, seperti itu. Jadi tiap node-nya ini akan di looping. Jadi dia akan di looping kalau misalkan dia tiap loopingnya ini tidak nul, dengan kata lain node-nya ini ada datanya, maka dilakukan perhitungan. Jadi counternya dia sampai ke berapa dia. Nah, ketika count-nya ini size kurangi 2, berarti kan posisinya berada di sini kan. Posisinya berada tepat di belakang tail. Nah, ketika posisinya tepat di belakang tail, maka kita pindah aja pointer tail ke node sebelum tail. Sini. Tailnya pertama kan yang di 100 ini. Nah, berhubung loopingnya sudah sampai sini, maka tailnya pindah ke 67. Pindah ke 67, lalu setelah 67, setelah dipindah, tail.next-nya dinulkan. Jadi, setelah 67 dia tidak ada datanya lagi. Seperti itu. Ya, konsepnya kalau single linked list, dia memang datanya pointernya ada satu, yaitu pointer next. Jadi pointernya hanya menunjuk ke pointer setelah data itu, setelah node itu. Jadi misalkan 90.next berarti dia ke sini. .next lagi ke sini. Nah, pointernya memang pointer maju aja. Karena itu ciri dari single linked list. Kalau misalkan pointernya bisa maju mundur, misalkan 67 bisa mengarah ke 100, bisa ke 90. Itu nanti kita akan belajar tentang double linked list. Ya. Sekian tentang video tutorial dari single linked list. Ya, nanti kodenya insya Allah di-upload di GitHub. Semoga bermanfaat. Sekian.